Welcome to Karya Podcast. Pagi semangat berkarya. Oke Mbak Vira, pagi ini kita akan membahas terkait isu yang sebenarnya marak ya terjadi di sekitar kita. Iya benar, ini sudah sering terjadi di sektor manapun tempat kerja pasti ada ini. Oleh karena itu kita sambut ya bintang tamu kita kali ini yaitu Bu Sofiana dan juga Bu Budi Handayani. Hai. Halo. Halo. Oke, jadi kenapa kok harus Bu Sofi dan Bu Uri? Karena beliau-beliau ini sudah banyak sekali makan asam garamnya dunia karir ya. Ya dunia betul. kerja. Dan dari segi status kan kita juga sudah berbeda ya. Kita Iya. masih anak-anak yang Single. perlu dibimbing. Betul. Ya dari segi status saja ya, bukan dari segi umur ya. Oh iya. Iya. Kita seumuran kan. Oke. Agak beda ya, beda generasi Oke. sih ya. Oke. Bu Budi dan Bu Sofi boleh menyapa rekan-rekan di Karya Podcast. Halo sobat karya. Oke, pagi ini kita akan membahas terkait office affair. Agak sensitif. Berat ini kayaknya. Agak panas. Apa sih Mbak Mira office affair itu? Oke, kita ini sebenarnya kan sektor konstruksi ya, tapi ternyata ada juga loh office affair. Jadi office affair ini adalah suatu interaksi atau hubungan baik antar rekan kerja, sesama jabatan atau sesama divisi atau atasan dengan bawahan atau dengan divisi lain. Itu intinya ada suatu interaksi gitulah antara kedua orang tersebut. Nah, kayak gitu. Sebentar Nah, deh, kalau interaksi kita kan setiap hari interaksi ya. iya, tapi interaksi Apa yang ini membedakan? secara baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki tujuan khusus, entah itu untuk hiburan atau Iya, karena iya, iya. kita Memang keperluan bekerja perusahaan berarti ya? betul, Betul. kayak gitu Bu. Dari Bu Uri sendiri gimana sih pendapatnya terkait office affair ini? Kalau menurut saya namanya nih affair ya, ada kata affairnya. Biasanya nih cenderung memang disembunyikan. Ya, jadi bukan secara terang-terangan gitu ya. Baik mungkin yang masih sama-sama single atau yang terlarang gitu ya. betul. Tapi namanya office affair kebanyakan sih yang sudah selalu disembunyikan. Oh. Itu sih. Iya. Kalau terang-terangan jadinya apa Mbak? Kok terasa namanya pacaran? Betul. Ke publik gitu. Kalau dari Bu Sofi sendiri gimana nih? Kalau menurut saya sih sebenarnya office affair itu ya apa ya, sebenarnya tidak baik lah apapun itu ya, namanya affair walaupun itu cuma sedikit atau setitik aja itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dilumrahkan seperti itu. Tapi Bu, di sini kan kita sebagai apa ya anak-anak kos ya, terutama saya yang jauh dari keluarga, Gen Z gitu. juga. Gen Z juga maksudnya. Terus ya, sebenarnya saya butuh deh Bu support system gitu. Apakah hal itu masih salah gitu di pandangan halayak umum? Untuk meningkatkan produktivitas. Bu. Support system Jadi itu kan butuh- bukan sesuatu yang harus fair ya Bu ya, maksudnya bisa apa ya, bukan sesuatu yang harus spesial lah dari seseorang untuk kita kan seperti itu. Bisa dari keluarga, bisa dari teman, sahabat. Kalau memang misalkan gini membutuhkan yang ada apa spesial gitu ya, ada love-nya lah ya. Nah mungkin gini ini langsung ke kebijakan apa enggak? Belum, nanti Oh, belum, oke. gejalanya dulu Bu. Oke, baik. Jadi kalau menurut saya membutuhkan yang spesial seperti love itu ya, ya itu tergantung POV masing-masing ya. Karena ada yang memang kalau saya sih pribadi ya, itu ya seperti kata Bu Sofi tadi tidak dibenarkan atau memang bisa malah mengganggu atau terjadi konflik of interest nantinya. Gitu Betul. sih. Kalau menurut saya pribadi ya. Kalau menurut Bu Sofi dari segi ini apa divisinya, karena divisi Bu Sofi ini sangat sering Rentan. interaksi dengan Jadinya. tim di lapangan, baik di lapangan maupun di office gitu, Iya, di betul. antara istilahnya. Ya betul sih, cuman kembali lagi kepada tujuan kita bekerja itu apa, ya kan? Kalau memang kita tujuannya bekerja ya harusnya ya kita lurus aja sih di situ, biarkan kita benar-benar bekerja. Jadi teman yang lain itu ya hanya sebatas teman kerja, bukan teman. Nggak protes dia Bu. Itu omongnya sudah berbeda Bu. Bukan teman yang spesial seperti itu. Oke, masuk lagi ke topik. Jadi
tanda-tandanya atau ciri-ciri gejalanya adanya office affair itu sebenarnya sudah bisa diketahui atau tidak sih Bu? Kan disembunyikan nih kata Bu Uri. Sebenarnya sih kalau secara gestur atau interaksi yang lain sih sebenarnya bisa terlihat lah, ya kan? Nggak mungkin lah orang ada falling in love itu tidak ada gestur atau perubahan sikap ya sikap biasanya. seperti itu. Tapi kembali lagi ya, maksudnya secara kebutuhan ya Bu ya, kita kan pasti sering lah ya ngobrol dan kita nggak selalu dengan cewek-cewek atau cowok-cowok gitu kan, pasti ada sama cewek cowok gitu kan Bu. Nah di situ kita kan ya berinteraksi secara biasa, tapi lama-kelamaan kan kita kayak butuh ya aku sama Nyaman dia, ya. butuh ya sama dia. Gimana sih cara membedakan saya tuh sebenarnya jalan saya ini udah bener apa belum sih? Maksudnya interaksi sengaja gitu. iya betul. Oh, I see. Jadi Apakah interaksi saya ini kelewat batas nggak sih gitu loh Bu? Karena di dunia kita sekarang ya udah biasa lah Bu kayak gitu. apalagi di kita ya konstruksi ya, di Ah. mana porsi berapa sih 80% kalau 80% Betul betul. cowok semua Betul gitu sekali. ya, sementara ceweknya ya Iya. sedikit. Gimana sih cara kita itu membatasi hal gitu? Karena Atau- kita ini butuh untuk mengakrabkan diri gitu. Iya betul. Kadang kita juga kayak gitu. Makanya kita kayak bingung ya. Maksudnya Jadi mana batasannya gitu iya, ya. iya, betul seperti itu Bu. Ya kalau Gimana, menurut saya sih gimana? gini, kalau untuk ketika kita curhat terus nyaman gitu. Mungkin kita anggapannya awalnya ini sahabat gitu, nyaman. Tapi ketika sudah timbul keinginan untuk berinteraksi secara fisik misalkan loh ya sebenarnya. Misalkan nih kok tiba-tiba perasaanku kok kayak pengen pegang tangannya ya gitu, menghibur atau memeluknya ya, itu sudah, ini antara beda jenis ya maksudnya Iya ya. betul. Kita ngomong yang normal ya. Nah, kalau sudah timbul perasaan seperti itu dan mungkin begitu dilakukan gitu ya, terus timbul perasaan yang berbunga-bunga terus atau apa dan addicted gitu, kayaknya pengen lagi deh, itu sudah mulai yang tidak normal gitu menurut saya. Tapi kalau as long as cuma biasa, "Hai bro," gitu, atau terus kemudian curhat gitu biasa ya, itu nggak masalah. Tapi ketika sudah misalkan aku butuh berdua khusus gitu sama ini di ruangan sendiri, nah itu sudah mulai ada sinyal-sinyal atau red flag yang benar-benar harus kita notice gitu sih. Oke. Kalau dari Bu Sofi ada nggak sih Bu case-case khusus atau istilahnya kalau Bu Sofi udah ngedetek ya ada salah satu bawahan Bu Sofi seperti itu, apa sih yang Bu Sofi lakukan mungkin? Biasanya. Biasanya sih saya akan panggil sih. Kalau pribadi ya Bu ya, itu biasanya saya akan panggil sih. Maksudnya apa betul isu-isu yang saya dengar mungkin ataupun penglihatan saya sendiri ya terhadap gestur dan sebagainya itu betul nggak yang saya ketahui seperti itu. Biasanya saya akan panggil, terus saya akan arahkan bahwa yang mereka lakukan itu nggak benar loh. Bisa jadi itu kan hanya cinta sesaat pada saat hanya di office saja. Belum tentu kalau di rumah dia juga ingat dengan apa ya lawan jenisnya. Oke. Tapi ketika ini Bu Sofi, misal hal itu tidak mengganggu pekerjaan, secara pekerjaan masih berjalan ya seperti biasa. Baik. Lalu Enggak dua-duanya sih, juga nggak mungkin. Iya. Jadi Kalau namanya baik itu kalau pada saat hubungan mereka juga baik Betul, mungkin ya. betul. Jika pada saat mereka Iya, hubungan iya, mereka iya. tidak baik ya Pasti bisa jadi berefek. mungkin kinerjanya jadi menurun, lalu tidak fokus, itu kan pasti akan Berefek. seperti itu. Jadi contohnya nih misalkan dalam satu divisi ya Bu ya, di engineering gitu ada dua lovebird gitu ya. Itu sudah pasti berpengaruh karena di satu tempat gitu loh, di satu tempat dan berinteraksi setiap hari dan sekitarnya pasti juga berpengaruh, mengaruh ke yang lain gitu loh. Misalkan nih tiba-tiba mereka marahan, ini sama-sama single kan, sebenarnya kalau di luar kan boleh-boleh aja ya Bu ya. Tetapi kalau dalam dunia pekerjaan sama-sama single di satu tempat, di satu divisi gitu kan, satu atap, nah itu pasti berpengaruh. Misalkan marahan, tiba-tiba yang satu nggak mau nyapa, terus kalau ada yang lain temennya yang nyapa, dia nggak mau nyapa juga nih yang sama temen yang ini gitu, itu pasti berpengaruh. Dan kalau sudah seperti itu, ngefeknya ke pekerjaan apa?
Ya sangat, produktivitasnya tadi tuh, produktivitas menurun, harusnya bisa berkomunikasi dengan baik ya, bukan Gara-gara itu. akhirnya nggak mau komunikasi karena dalam masa atau dalam perasaannya nggak baik-baik aja. Menghambat pekerjaannya, padahal kadang kita berhubungan sama orang luar aja bisa berpengaruh ke pekerjaan yang di dalam. Gimana kalau kita hubungannya sama orang yang ada di dalam perusahaan? Nah, kita berangkat dari rumah dalam kondisi tidak senang hati, itu ke kantor pun juga akan tidak dengan senang hati. Apalagi ini dengan seseorang yang mungkin dalam satu lingkungan atau dalam satu lingkup kita. Berarti dari Bu Sofi sendiri disagree ya terkait hal ini. Maksudnya tidak mengumumkan hal ini dan menerima gitu ya. Ya sangat lah, suatu hubungan itu kan harus ada batasannya. Mana teman, ya kan, mana lawan, mana kawan, mana pasangan, seperti itu, mana atasan, kan semuanya tuh harus dibatasi dengan jelas. Oke. Kalau dari perusahaan kita sendiri ada nggak sih Bu kebijakan terkait hal itu? Ada tentunya pasti ada ya. Jadi sebenarnya perusahaan kita itu fair juga gitu, as long as sama-sama single dan bukan di satu tempat, atau misalkan contohnya Penempatan. dia penempatan office kemudian engineering gitu, satunya office juga fabrikasi, ya itu nggak bisa karena kan satu tempat. Tapi kalau misalkan sama-sama single nih ya, kemudian satunya di penempatan office, satunya di project manapun, di luar kota, luar pulau, bahkan itu nggak ada masalah. Tetapi kalau misalkan ada yang sudah berstatus, nah itu tetap nggak boleh lah pastinya, mau penempatan dimanapun. Ada tindak lanjut khusus ya Bu dari perusahaan? Ada berarti? pasti ada. Ketika nanti kita sudah, ya pasti awal kita mendengar laporan lah ya, atau mendengar informasi dari manapun gitu. Kemudian pasti kita perhatikan, kita notice ya, dilihat kayak tadi Ibu bilang kan, dilihat dari gestur dan sebagainya, nanti ketahuan kan. Kemudian kalau memang sudah begitu nampak, begitu jelas, ya pasti kita panggil, kita sampaikan. Kalau apalagi kalau sudah tahu kalau memang statusnya sama-sama berkeluarga gitu ya, nah ini kan sudah jelas hal yang salah gitu. Agak bahaya. Iya. Jadi ini ya, sejauh yang kita semua tahu, cewek ini gampang ya Bu dimanipulasi, kayak apa ya, kita Memang dikasih lu gitu ya. perhatian sedikit udah gitu kan, apa sih Sayang dikit. ya, udah Udah baper gitu ya. terbang. Lalu ini Bu, misal ya, mungkin kan kebanyakan orang menutup diri terkait status pernikahannya. Nah, menurut Bu Sofi sendiri Sebentar, sebenarnya menutup diri maksudnya gimana? misalkan Tidak mengakui gitu. ya banyak di luar Iya. bilang kayak Kita enggak ya Bu? Iya, enggak lah. Ada kita sebagai cewek, tapi Oh, beberapa case I see, ya sih, apalagi, nggak mengakui. orang-orang yang jauh dari keluarganya, seperti ya mereka sudah beristri tapi bilang tidak beristri. Oh, Sudah oke, berpacar. oke. Mungkin kan itu lebih red flag ya, lebih red flag ya. Nah, dari situ ini kan anak-anaknya Bu Sofi sendiri masih single dan masih kecil-kecil ya Bu ya, masih belum ada yang berstatus. Ada. Oh iya ada, cuman kan mayoritas ya, Iya, teman mayoritas. saya ada sih, beberapa yang sudah menikah. Ada nggak sih Bu Sofi ngasih wejangan atau ngasih istilahnya komunikasi secara apa, pengalaman mungkin, kalau kamu nanti di proyek ya jangan gini, ada nggak sih Bu kayak gitu? Karena terlebih gini Bu, kalau biasanya nih, bahkan sebelum saya masuk ke konstruksi, dengar-dengar kalau orang proyek itu, iya kan, biasanya Gimana, Bu? agak genit gitu. Nah, di mana bui berpijak di situ langit dijunjung. Biar gak kaku gitu. nah, itu ada nggak sih Bu? Ya, ada sih, karena kan cara Bu Sofi menjaga gitu. Ya, yang tadi saya sudah bilang kan, kalau dari rumah berangkatnya dia sudah tidak happy ya, tidak senang, itu kan pasti akan pengaruh terhadap pekerjaan. Nah, makanya saya kadang juga melakukan interaksi dengan tim di bawah saya. Pada sore hari sih biasanya sih Bu, itu saya tanya gimana kabar keluarganya, dan biasanya juga tahu siapa istrinya. Jadi saya berusaha mengaktifkan diri supaya saya juga tahu bagaimana sih kondisi keluarga mereka kayak gitu. Ada masalah apa selain masalah di perusahaan yang mungkin bisa saya bantu juga seperti itu. Mengurangi rasa feeling lonely ya Bu ya. Iya. Kayaknya Kepedulian secara terbuka itu betul. lebih baik daripada kepedulian secara pribadi. iya. Yang ditutupin tadi itu Nah ya. itu, itu lebih Nah baik. itu teman-teman listennya ya.
Dan saya pun juga apa ya Bu, kalau sama tim saya itu kamu ada masalah apa ya nggak apa-apa cerita aja kayak gitu. Makanya kadang saya juga korek-korek, oh kamu lagi pacaran sama siapa, lagi dekat sama siapa kayak gitu Bu. Atau gimana anakmu atau keluargamu, ya begitu lah. Itu salah satu cara untuk mencegah gitu ya Bu ya. Ya. Jadi dari atasan itu lebih kayak merangkul semua bawahannya supaya mereka juga merasa dipedulikan, diperhatikan. Jadi mereka nggak mencari yang Iya. lain ke orang secara pribadi. Gitu. Iya, betul. Tapi memang ada beberapa yang dibutuhkannya itu berbeda, Bu. Jadi saya cerita dari pengalaman-pengalaman yang Iya. lalu ya. Iya. Jadi memang Boleh, ada boleh. beberapa tipe orang yang memang satu ruangan di hatinya itu nggak akan bisa dipenuhi kecuali dengan love affair itu gitu loh, Bu. Oh gitu. Ya, meskipun kita gimana pun kita dekat, gimana pun kita menganggap dia keluarga, dia tetap istilahnya kayak tidak satisfied gitu loh, Bu. Ya, Jadi dia membutuhkan itu dan memang benar yang Iya. dia tuntut tuh itu. Nah, makanya untuk menjaga kadang kalau saya kan orangnya sudah kenal lah ya teman-temannya gimana cerewetnya gitu ya. Selalu kalau saya lebih ngomongin di awal apa yang nggak boleh, apa yang kira-kira nanti jelek untuk mereka ke depannya gitu sih. Saya ulang gitu. Karena kan kadang udah kelihatan ya kalau indikasi-indikasi kan kita bisa lihat ya Bu ya. Tiba-tiba kita udah kelihatan lah, tiba-tiba dia menangis atau ngapain atau apa, anak ini kok agak-agak kenapa gitu, agak bermasalah gitu ya, kita deketin dan memang kita gali ya kayak gitu. Intinya ada beberapa orang yang lemah di situ, kayak tadi Mbak Mary bilang kesentuh dikit gini sudah melewat. Dan itu kadang yang nyentuhnya tuh nggak berniat ke arah sana gitu, tapi dia sudah kayak berharap kayak udah nggak ada batasan gitu loh, dia nggak lihat tempatnya di office gitu kayak gitu. Nah untuk orang-orang khusus seperti ini tuh memang butuh treatment khusus juga sih. Iya betul sih Bu, kalau sudah seperti itu ya mungkin harus ada perlakuan yang berbeda ya. Nah, gimana Bu cara mencegahnya supaya kita single, jadi ada kemungkinan kesempatan mungkin gitu ya. Nah itu cara mencegahnya gimana sih Bu untuk menghindari orang-orang, cara menanggapinya itu seperti gimana? Sebenarnya kalau kita mau ya, dulu kita udah pernah bikin konten kan gimana caranya Nah ya bisa tidak terjadi bahas lagi Bu. office affair kan. Iya. Oke, nah kira-kira yang pertama, jadi kita membatasi diri kita sendiri untuk tidak, misalkan nih, saya tahu nih, saya lemah gitu ya, saya tahu nih dipuji dikit saya melewat gitu, dibaikin dikit aja saya sudah berharap. Nah kalau sudah seperti itu kita batasi, misalkan contohnya, saya nggak akan berada di satu ruangan hanya berdua dengan lawan jenis, misalkan gitu, atau saya tidak akan mau pulang bareng, entah itu nebeng, entah itu diajak, misalkan gitu ya, berdua dengan lawan jenis, baik saya masih single ataupun sudah menikah. Pokoknya kita batasi diri kita sendiri gitu loh. Kalau memang sudah terlanjur berinteraksi, kemudian dikasih kebaikan-kebaikan yang itu ya, itu harus sudah di stop dari awal, kan udah tahu kita kelemahannya apa gitu. Jadi lebih self controlnya harus jalan sih. Mulai dari diri sendiri gitu. Betul, dari diri. Kita nggak bisa berharap kamu, padahal orang lain ngasih kebaikan itu tujuannya bukan untuk arah sana gitu, tapi kita aja yang berharap misalkan kayak gitu. Sebenarnya membuka kesempatan untuk ke arah sana, Memanfaatkan sekalian yang lain. Kita tahu kan, bukan maksudnya menjernalisasi laki-laki itu seperti itu ya, tetapi kecenderungannya begitu. karena di sini girly semua. Tapi gini Bu Sofi kan sudah apa ya, istilahnya sering lah ya ke lapangan, ya jadi anak lapangan juga kan ya Bu. Iya, iya. Sering berinteraksi dengan banyak anak lapangan gitu kan. Gimana sih? Mungkin kita kan kadang sudah membatasi diri ya, maksudnya aku nggak mau, jangan deketin aku atau gimana gitu. Tapi kan kadang ada di mana orang-orang itu kita berhadapan dengan orang yang mudah tersinggung atau gimana gitu. Nah kita itu harus memperlakukan dia seperti apa sih Bu? Ya kalau saya sih itu harus jelas dulu, memang batasannya itu harus jelas ya. Memang kita harus boundary-nya itu harus betul, harus jelas. Jadi selama sikap kita gampang, orang itu kan bisa melihat, wah ada celah nih. Iya, betul. Iya kan. Tapi kalau kita udah jelas enggak Pak, iya kan? Atau kita udah jelas, oke, kamu dan saya hanya sebatas teman kerja. Itu pasti mereka juga akan tahu kok bahwa mereka nggak mungkin punya celah untuk mendekati kita. Asal kita benar-benar
jelas dan tegas. Tapi bukan terus ngawur ya, maksudnya nggak mau terima WA atau telepon atau bagaimana. Enggak juga. Iya. Kita tetap profesional Iya. aja. Kadang sebenarnya gini teman-teman, sinyal itu terlihat kok. Kita tahu kok bedanya sebenarnya ya. Kita tahu bedanya. Sinyal itu terlihat. Oh, orang ini coba-coba nih. Iya, dan dulu gitu saya kan. juga pernah mendapat seperti itu, Bu. Iya, dulu apalagi di awal-awal itu saya juga pernah seperti itu. Tapi ya kita kan harus, ya itu tadi yang saya bilang, batasannya jelas. Atau kalau tidak langsung di komen. Maksudnya mau apa, ada apa, ya. Betul. Tegas gitu. Kita profesional aja. Ya kan kita bisa bedain sih, kadang ada memang yang bapak-bapak ya mungkin atau mas-mas yang memang kita suka godain, tapi itu sebenarnya hanya goda Iseng saja, aja. dengan orang yang godain tapi ada niatan. Pasti beda. Tapi Ya, misalnya itu memang ada niat untuk mendekati atau niat-niat seperti itulah. Ketika hal itu terjadi dan kita menolak, dan pada akhirnya akan mengganggu pekerjaan kita. Misal dia akhirnya nggak ngasih kita data, atau dia nggak mau komunikasi sama kita, atau dia menutup diri yang kayak terkait info-info proyek gitu, itu gimana ya Bu Sofi? Nggak masalah sih kalau itu, maksudnya bisa diselesaikan dengan contohnya kalau nggak mau ngasih data ya udah kita komplain ke atasannya dan sebagainya. iya Tapi sih. kita tetap tunjukkan kalau kita nih seperti ini gitu, saya nggak mau ke arah sana misalkan gitu. Kayak misalkan beda teman-teman nih, kalau saya di sini ya kita cukup lebih luar biasa ya Bu. iya, Iya. effortnya lebih Iya. benar-benar kayak ngirim apa segala macam gitu. Kalau di konstruksi itu sebenarnya lebih banyak ke luar sih daripada verb di dalamnya kalau saya lihat. Jadi intinya sih teman-teman sudah bisa membaca red flag itu, sinyal-sinyal kayak misalkan. Tapi kalau saya lihat di sini nih kita masih aman sih, nggak ada yang neko-neko gitu ya. Teman-teman bener ada loh memang di luar sana yang seperti yang dulu saya pernah ceritain itu gitu kan. Itu ada loh memang yang malah justru larinya ke sexual harassment ya. Harassment, jadi lebih ke situ gitu. Nah kalau misalkan namanya office affair ini kan dua pihak yang memang sama-sama mau. Nah, ya itu tadi seperti Bu Sofi bilang ya, kita harus punya boundaries yang jelas. Kalau memang kita nggak mau ya sampaikan, dan harusnya sih enggak gitu. Tapi kalau dari awal sinyalnya udah oke, sama-sama oke gitu kan. Jadi Iya, nyaman betul. gitu. Jadi memang harus jelas kan. Orang kan bisa lihat kan, oh nggak bisa dideketin Betul, nih. Iya kan? betul. Karena orangnya udah ngasih batasan, udah nggak mau nih, iya kan. Betul. Boleh lah kita dipanggil sayang, Mbak, sayang. Tapi kan beda kan dengan orang yang manggil Iya. sayang. Iya kan? Iya kan? Ada Iya kan kan? Kan beda kan sayang sama Dan iya, karena saya juga kadang sering dapat model namanya bapak-bapak nggak bisa dihindari kan ya, Iya, iseng kayak gitu kan. itu sudah biasa apalagi. Iya, tapi kan kita bisa lihat sayang, iya kan, sama dengan nada-nada yang lain itu kan beda ya. Ya itu saya anggap sih wajar ya, karena emang dia kita ini Iya, saya seperti, seperti iya. bisa bilang dulu ya, hampir 80% tuh laki-laki. Sebenarnya ada satu kuncinya teman-teman. Kalau sudah ada mulai mencoba kontak fisik, nah itu sudah. Harus dihindari. Iya betul. Seberapapun kalian dekat ya, kalau nggak ada kontak fisik itu sebenarnya masih oke lah gitu, masih bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah kontak fisik, misalkan nih saya duduk sama Bu Sofi terus tiba-tiba kayak gini ngelendot gitu kan. Nah tiba-tiba Termasuk fisik gitu ya. nah, iya makanya kalau sudah ke arah sana itu sudah wah gini. Tapi ada juga sih yang kontak fisik tapi ya malah nggak ada masalah, kita tahu ya, kita tahu kan teman kita sendiri. Iya, karena saya juga tahu juga Bu begitu. Jadi ada beberapa. Pokoknya kita kelihatan lah di tim- gesturnya. Di tim kita yang lama tuh juga dulu pernah gitu. Jadi biasa ya pijet-pijetan kaki begitu kan, tapi tidak ada apa-apa. Ya kita tahu kan Iya, membedakannya kan Bu. Intinya harus terbuka. Iya, gitu. dulu dibilang oh ada fan atau apa ya, kita yang tahu dalamnya kita ketawa-tawa aja kan. Tidak ada apa-apa seperti itu. Kelihatan kok antara kontak fisik yang nggak ada apa-apa sama yang ada apa-apa. Teman-teman nanti tahu sendiri. Pokoknya kalau sudah ada kontak fisik memang kita harus benar-benar meningkatkan kewaspadaan gitu. Kalau misalnya teman-teman menemukan itu dimanapun gitu kan, dan kita tahu mereka ini sama-sama sudah berpasangan gitu kan, berpasangan resmi gitu apalagi. Nah itu sudah mulai harus notice.
kadang itu terkait respon itu ini Bu, kadang itu kayak kadang Mbak Mir bisa mengganggu pekerjaan. Bisa jadi karena mungkin anak itu baru bisa kan mungkin kurang berpengalaman, ini seniornya ini atau ini bosnya, dia jadi sungkan untuk menolak. Nah, itu Enggak. Kalau misalkan kita orang yang punya prinsip, nggak masalah sih. Justru malah yang salah si misalkan yang senior tadi, yang atasan kan. Kalau kita profesional aja, ya nggak bisa dong kayak gitu. Misalkan dimintain data dia nggak mau, ya kita profesional aja, tinggal sampaikan aja ke atasannya. Atasan yang itu. Allah maksudnya Allah. Oke sih. Oke, sepertinya pembicaraan kita sudah sangat panjang ya. Iya, sudah lengkap semuanya penjelasannya. Gitu ya. Mungkin By the way, saya mau nanya nih, emang Mbak Mary sama Fira ada nih di sini? aduh. Nggak ada. Apakah ada Nggak circle ada. satu frekuensi? Iya. Besti ada mungkin ya. Besti aja lah ya, boleh Iya. kalau besti aja. Pastinya boleh. Siap. Oke. Oke, Mbak Mary gimana? Mungkin ada kesan-kesan yang mau disampaikan Bu yang paling bisa dibuat bekal lah untuk kita. Untuk sobat karya semuanya. Iya, sobat karya. Itu. Kalau Pesan dari terakhir. saya sebenarnya niatnya apa? Niatnya kan kita bekerja ya. Jadi ya niat dari rumah kita bekerja, ya luruskan hati kita memang untuk bekerja. Tidak ada tendensi apa-apa atau apalagi berlebih ya dengan adanya fair dan sebagainya seperti itu. Oke, kalau dari Buri. Kalau dari saya lebih ke ini masing-masing lah ya, ke keyakinan masing-masing ya. Kalau saya sih lihatnya apapun yang kita lakukan, mau dimanapun gitu kan, bahkan baru niat aja sudah nggak bener, itu pasti kalau saya pribadi saya nggak berani gitu, karena udah ada yang di atas gitu loh yang mengawasi gitu sih. Allah guys, Allah. Selalu ingat Allah. Bener, kalau memang mau nyari yang seperti itu, kalau saya ya kalau pengen berkeluh kesah dan sebagainya, bermesraan aja sama yang di atas gitu sih. Oke, dekatlah kepada Diri Allah. kepada Allah. Pada Tuhan yang Maha Esa. Oke, mungkin itu aja sobat karya untuk episode kali ini. Oke, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Nantikan keseruan berikutnya bersama Karya Podcast. Pagi, semangat berkarya. Bye.